Wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anna imra'atan ja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi burdatin mansujatin. Ada seorang wanita datang kepada Nabi membawa burdah. Burdah itu kisah mukhattat yultahafu bihi, yaitu kain yang ada garis-garisnya digunakan untuk dilipatkan ke badan. Ya, mungkin seperti untuk penghangat, diputar di badan. Namanya burdah. Mansujah, yang dia tenun. Ya. Faqalat, maka dia berkata, nasajtuha biyadayya ya Rasulullah, ini spesial. Ini kain burdah, saya tenun sendiri. Bukan orang lain, saya bukan beli, saya tenun sendiri. Liaksuakaha, atau liaksuakaha. Untuk saya berikan untuk kau pakai ya Rasulullah. Fa akhadhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha. Kata sang perawi Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Maka Nabi pun mengambil burdah tersebut, ya. Karena perlu kain bagus, apalagi ditenun asli, dikasih Rasulullah ambil karena perlu. Perhatikan kata Sahal bin Sa'ad, muhtajan ilaiha, Rasulullah perlu dengan kain tersebut. Fa kharaja ilaina, Rasulullah langsung pakai. Wa innaha izaruhu, ternyata kain yang tadi dipakai jadikan izar, jadi sarung baru. Dapat hadiah dari seorang wanita, Rasulullah pakai. Berarti sudah dipakai oleh Nabi. Ketika Rasulullah pakai, faqala fulan, ada seorang datang berkata, uksuniha ma ahsanaha. Ya Rasulullah, itu sarung bagus sekali ya Rasulullah. Buat saya dong ya Rasulullah. Bagus ya Rasulullah. Terus kalau bagus buat saya ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, "Na'am, iya." Subhanallah. Fajalasan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil majlis. Rasulullah SAW langsung jawab. Rasulullah bilang, "Iya." Tapi Rasulullah lanjutkan pelajaran. Rasulullah lanjutkan apa? Pelajaran. Maksudnya Rasulullah ingin tenangkan dia, tenang. Iya, itu punya kamu, tapi tenang dulu, ikut kajian dulu. Tsumma raja'a fatawaha. Kemudian Rasulullah SAW pulang ke rumah, Rasulullah SAW lipat. Tsumma arsala biha ilaih. Kemudian Rasulullah SAW tidak kasih langsung, dia suruh orang kirim ke orang tersebut. Lipat, tertutup, kasih. Faqala lahul qaum, maka orang pun datang kepada dia. Karena waktu minta depan banyak orang. Orang datang, "Ma ahsanta, kamu pintar banget, kamu bagus memang." Labisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaih, kamu tuh gimana? Nabi pakai ini kan lagi butuh. Tsumma sa'altahu, kemudian kau minta. Wa alimta annahu la yaruddu sa'ilan, dan kau sudah tahu Nabi kalau diminta pasti kasih. Pintar kamu. Yang lain pada ngomong begitu. Ente Masya Allah. Sudah tahu Nabi lagi perlu. Terus Nabi kalau minta enggak pernah nolak, minta lagi ya, pasti dikasih lah. Maka orang ini berkata, "Inni wallahi ma sa'altuhu li albisaha." Demi Allah, saya itu minta sarung Nabi bukan untuk saya pakai. Inna ma sa'altuhu litakuna kafani, tapi saya berharap agar kain itu bisa menjadi kafanku. Karena sudah kena Nabi, sudah jadi berkah kain tersebut karena sudah mengenai tubuh Nabi. Qala Sahal, berkata Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, fakanat kafanahu. Maka jadilah kain tersebut menjadi kain kafan lelaki tersebut. Baik, kita lihat di sini bagaimana sifat Nabi SAW. Dia tidak menolak hadiah. Dia tidak menolak apa? Hadiah. Ada wanita kasih, dia terima ya. Dan untuk menyenangkan sang pemberi hadiah, Rasulullah pakai. Rasulullah apa? Pakai. Maka kalau ada orang kasih hadiah bagi kita dan kita memang bisa menggunakannya, kita gunakan agar dia senang. Agar dia senang. Kalau kita tidak perlu, kita kasih orang lain untuk bisa memanfaatkannya. Maka selalu saya ingatkan kepada diri saya dan juga pada hadirin hadirat, ketika kita memberi sesuatu, selalu kita pasangkan diri kita yang perlu pahala, bukan dia. Paham ya? Sehingga kita tidak merasa punya jasa sama dia. Selalu. Dan itu sedekah yang lebih baik seperti itu. Tidak ada man wal adha. Tidak merasa punya jasa sama orang. Tapi kita berpikir, justru dia yang punya jasa sama kita, karena dengan kita membantu dia, kita dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya sering cerita, saya punya kawan dulu di Madinah, sekarang dosen. Dia sering bantu saya dulu. Dia orang Saudi, saya orang Indonesia ya, tentu berbeda ya. Jadi dia datang ke rumah, nanti tahu-tahu dia taruh uang 1.500 real, kadang-kadang 2.000 real, dia taruh di buku. Kita ke perpustakaan. Terus habis itu dia SMS, zaman dulu SMS. Kata dia, Firanda, itu buku bagus, ada faedah. Jilid sekian, halaman sekian.
Oh iya nanti. Terus saya iseng-iseng lihat. Wah, fulus kata saya. Faedah besar kata saya. Tapi nanti kalau telepon nggak angkat-angkat ya, di telepon itu hadiah katanya hadiah. Suatu saat saya butuh uang. Akhirnya siapa lagi? Dialah jadi korban, siapa lagi? Saya tidak banyak kenalan ya. Ada kenal juga tapi saya malu. Akhirnya saya bilang sama dia, ada teman sekelas. Saya bilang, "Fulan, ada uang enggak? Saya butuh 4.000 real, kalau 4.000 5.000 saya lupa. Nanti insya Allah Ramadan saya ganti." Kenapa Ramadan saya ganti? Karena Ramadan banyak hadiah. Bilang siap, dia kasih. Dia lagi nggak ada, saya telepon dia bilang saya nggak ada. Nanti kau ke Masjid Nabawi, nanti ada teman saya suruh titip amanah buat Firanda. Benar, saya ke Masjid Nabawi ke tiang sekian, ada temannya datang, ini ada amanah dari si Fulan, saya ambil. Berjalan sampailah bulan Ramadan. Bulan Ramadan, akhirnya saya telepon. Fulan, ya Firanda ada apa? Saya mau ganti uang. Dia langsung matikan. Saya telepon lagi, dia matikan lagi. Saya telepon lagi, ini orang kenapa ini? Ternyata dia SMS setelah itu. Dia bilang, Firanda, saya berterima kasih sama kamu. Dia bilang di antara amalan soleh adalah membahagiakan saudara. Di antara amalan soleh adalah membahagiakan saudara. Mungkin saya pikir dia membahagiakan saya. Kan saya pikir gitu. Dia kasih mukadimah, di antara amal soleh adalah membahagiakan apa? Saudara. Apa yang antum pikirkan? Karena dia mau tidak usah bayar kan? Berarti saya bahagia. Tapi dia bukan begitu. Dia bilang, kalau kau terima hadiahku, kau telah membahagiakan saya. Dia bilang begitu lafalnya. Itu hadiah dari saya. Kalau kau terima, kau telah membahagiakan apa? Saya. Luar biasa. Langka orang kayak gini. Besok-besok saya nggak berani utang lagi sama dia. Tapi cara dia itu Masya Allah, saya jadi pikir, Masya Allah caranya begitu ya. Tidak ada mentang-mentang sama sekali. Bahkan saya saya yang bayar utang, langsung dia matikan HP. Di antara amal soleh adalah membahagiakan apa? Saudaramu. Itu hadiah dari saya. Kalau kau terima, kau telah membahagiakan apa? Saya. Jadi katakan seakan-akan saya yang beramal soleh sama dia. Akhirnya sejak itu saya tidak pernah utang lagi. Jadi ketika memberi juga kita punya adab. Lihat Nabi SAW ya, tidak kasih di depan orang. Dia pulang dia lipat, kirim lewat orang lain. Sehingga orang itu juga mungkin nyaman ya. Sehingga kalau kita kasih, kita tidak merendahkan dia. Jangan niat merendahkan sama sekali. Dan jangan punya merasa jasa sama orang tersebut. Apa yang kita berikan sama dia, impact kembalinya itu lebih banyak daripada yang dia dapatkan. Ya. Kita dapat efek yang lebih banyak. Rezeki lebih lancar, lebih bahagia di alam barzah, di alam dunia, di akhirat. Lebih banyak daripada yang kita sama dia. Maka jangan sekali-sekali kalau kita membantu orang, jangan merasa kita punya jasa sama dia. Latih diri kita. Itu di antara kesalahan kalau kita buat kebaikan kita merasa punya jasa, khawatir mengurangi pahala. Dan ini juga menunjukkan tentang keajaiban akhlak Nabi SAW. Kata para sahabat, waqad alimta anna Nabi SAW lam yarudda sa'ilan. Kau tahu Rasulullah SAW tidak pernah menolak ada orang yang minta kepadanya. Ini sifat Nabi. Tidak mungkin dia bilang enggak, faqala la. Rasulullah tidak pernah kalau diminta dia bilang enggak pernah. Kalau enggak ada dia bilang enggak ada. Tapi kalau dia punya, dia pasti kasih, enggak mungkin enggak kasih. Sampai sarung yang lagi dia butuhkan dia pun apa? Kasih. Itu sifat Nabi SAW. Ini juga dalil bahwasanya semua yang disentuh oleh Nabi SAW adalah yang disentuh oleh Nabi adalah berkah. Makanya sahabat ini mencari berkah dari Nabi SAW. Karena sarung sudah mengenai tubuh Nabi, maka sarung tersebut menjadi apa? Berkah. Semua yang pernah dipakai Nabi, sendal yang pernah dipakai Nabi, baju yang pernah dipakai Nabi, tongkat yang pernah dipegang Nabi, semuanya apa? Berkah. Apalagi rambut Nabi. Dulu Nabi sengaja bagi-bagi rambut kepada para sahabat. Sampai sebagian sahabat sengaja menyimpan rambut Nabi. Kalau ada yang sakit ditaruh air kemudian diminumkan. Karena Nabi memang berkah. Nabi kalau buang ludah, para sahabat rebut-rebutan. Ya, ketika dalam Sulhul Hudaybiyah, ya, para Quraisy mengirim Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi adalah dulunya kafir, terus dia masuk Islam. Dia adalah seorang yang suka
ke sana kemari. Ya, artinya dia ke Syam, ke Persia, orang pembesar. Sampai mereka waktu mereka memberi ide, kenapa Muhammad yang jadi nabi? Kenapa bukan Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi? Karena orang suka jadi delegasi. Akhirnya dia diutus dari pihak Quraisy untuk berunding dengan Nabi SAW untuk urusan perjanjian Hudaybiyah. Ketika itu dia lihat para sahabat luar biasa. Tidak Nabi berbicara kecuali mereka diam. Tidak Nabi meludah kecuali mereka perebutkan apa? Ludahnya, mereka usapkan ke tubuh mereka. Maka dia mengatakan, aku tidak pernah melihat seorang mengagungkan orang lain seperti Muhammad diagungkan oleh para sahabatnya. Saya sudah ketemu raja-raja. Saya sudah ketemu raja Persia, raja ini semua. Tapi saya tidak pernah lihat ada sahabat yang mengagungkan orang mengagungkan tuannya seperti para sahabat mengagungkan siapa? Nabi SAW. Maksud saya, ludah Nabi pun apa? Berkah. Tapi ini wallahu alam bisawab hanya berlaku pada Nabi SAW. Makanya kita tidak dapat asar riwayat bahwasanya Abu Bakar kalau ludah diperebutkan ludahnya, bajunya diperebutkan, tidak ada. Itu hanya mereka lakukan kepada siapa? Nabi. Tidak ada riwayat Abu Bakar cukur rambutnya dibagi-bagi, enggak ada. Itu hanya berlaku kepada siapa? Nabi SAW. Ya. Karena Nabi SAW berkah. Makanya orang ini ketika mengambil kain, dia bukan untuk pakai, tapi ingin dikafankan dengan kain berkah yang pernah terkena tubuh Nabi SAW. Ini menunjukkan tentang keberkahan zat Nabi SAW. Ya. Adapun para ulama mereka berkah, tapi yang berkah maksudnya adalah ilmunya, akhlaknya, ajarannya, ya, majelisnya, bukan zatnya. Yang zatnya berkah adalah Nabi SAW, para anbiya, para nabi. Adapun selain para nabi, maka berkahnya adalah ilmunya, ajarannya, majelisnya, arahannya, akhlaknya dan yang lainnya karena memberi keberkahan, memberi pengajaran kepada masyarakat.